Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat sore, teman-teman. Ini buat nutupin jendela. Sore, Pak. Selamat sore, Pak. Oke, sorry agak telat. Saya lagi di tol. Ini saya mampir sebentar di pinggir jalan nih. Macet. Oke, pertemuan kemarin saya sempat share link video ya. Kira-kira apa sudah ada yang ditonton atau belum ya? Ya, oke. Oke, teman-teman. Ya, halo. Ya, Pak. Ya, oke. Ini suara saya kedengar ya. Baik. Saya coba share screen. Saya share screen dulu. Oke, ini teman-teman saya mau share satu paper yang sebenarnya eh, teman-teman bisa cari paper ini lebih banyak tentang semantic web. Tapi saya coba cari sebuah proceeding yang sederhana dulu, yang bahasa Indonesia ya. Ini ada satu paper. Ini saya coba download full PDF ya. Itu tentang kalau di sini temanya itu nanti saya kirim lah ya. Eh, saya kirim temanya itu di sini studi tentang pemodelan ontologi web semantik dan prospek penerapan pada bibliografi artikel jurnal ilmiah gitu ya. Jadi kita coba belajar praktis lah ya. Jadi dari penelitian dari jurnal-jurnal para peneliti yang kalau yang kemarin saya share kan itu sudah saya share video pembelajaran YouTube tentang eh, terkait mata kuliah kita. Harapannya teman-teman bisa tonton video itu, dicicil seiring waktu untuk memahami secara mendalam tentang web semantik ya dan ontologi. Oke. Nah, hari ini saya share satu paper, sebenarnya banyak paper ini ada puluhan
ratusan paper yang bisa kita dapat. Satunya saya angkat dari sebuah proceeding ilmu komputer dan teknologi ya tahun 2017. Ini ada yang menyebutkan tentang studi tentang pemodelan ontologi web semantik dan prospek penerapan pada bibliografi artikel jurnal ilmiah. Nah, kalau di endingnya nanti saya minta teman-teman mencari 1-2 jurnal untuk teman-teman dalami lah ya terkait dengan implementasi web semantik gitu ya, tentang ontologi web semantik. Oke. Untuk referensi teman-teman baca bisa cari di Google Scholar gitu ya. Kalau teman-teman di Google, teman-teman udah biasa di Google Scholar ya, Google Cendikia. Kira-kira gimana? Udah ada yang udah sering membuka Google Scholar atau belum pernah? Coba Sesekali. udah sering ya? Pernah, Pak. Pernah Udah, ya? cuma nggak sering, Pak. Oh, udah nggak sering. Oke. Saya coba share jadi misalnya saya buka sebuah Google Scholar lah ya. Jadi kalau sebenarnya kan ada Google yang biasa, ada Google Scholar. Kalau teman-teman di sini, ini Google Scholar teman-teman ya, Google Scholar. Nah, ini beda dengan Google biasa. Kalau Google biasa itu kan mencari sesuatu yang tidak terkait dengan paper. Kalau ini biasanya paper-paper itu yang ditulis para peneliti itu di Google Scholar ketemunya. Misalnya saya bilang web semantik gitu ya. Nah, jadi di Google Scholar ini akan ketemu banyak tentang web semantik nih teman-teman gitu ya. Contoh misalnya studi tentang pemodelan ontologi web dan web semantik dan prospek penerapan pada bibliografi artikel jurnal ilmiah yang tadi kita buka gitu ya. Ada juga yang membahas tentang perancangan sistem web semantik, database, dokumen dan sebagainya lah. Oke. Kemudian ada lagi aplikasi bibliografi perpustakaan berbasis teknologi web semantik gitu. Jadi nanti terkait ini untuk menambah wawasan pemahaman teman-teman, kira-kira web semantik itu implementasinya seperti apa dan di mana aja gitu ya. Jadi coba nanti teman-teman sempatkan waktu buka Google Scholar, lalu coba ketik deh web semantik gitu ya, web semantik atau kalau saya gabungin dengan ontologi ya, web semantik ontologi ya. Oke, minimal teman-teman dapat gambaran para peneliti ini nulis apa aja tentang web semantik gitu. Oke. Nah, kalau kita lihat di beberapa judul yang kita dapat ini teman-teman jadi punya bayangan, oh ternyata dia bisa diterapkan dalam contoh ini, penerapan web semantik untuk aplikasi pencarian pada repositori koleksi penelitian. Nah, studi kasus gitu ya. Oke, kan di minggu-minggu awal saya sempat menyampaikan contohnya adalah seperti Google itu udah menerapkan sejenis web semantik. Oke. Nah, oh ternyata web semantik ini bisa diterapkan di sini gitu ya. Kemudian ada lagi di sini sistem question answering sederhana berbasis ontologi sebagai aplikasi web semantik gitu. Nah, kalau teman-teman telusuri Google Scholar ini sebenarnya paper-papernya rata-rata hampir 10 halaman lah maksimal gitu ya. 6 sampai 10 halaman. Tapi minimal teman-teman kalau coba ada link ininya nih, ini kalau link ininya kan sebenarnya ini bisa di-download gitu ya. Nah, berarti ini menjadi repositori pengetahuan teman-teman lah gitu ya. Ini yang tadi saya buka gitu ya. Oke. Nah, dari sini nanti teman-teman coba ditelusuri Google Scholar untuk memahami lebih lanjut seperti apa implementasi web semantik. Oke. Kalau ini implementasinya adalah penerapan pada bibliografi artikel jurnal ilmiah.
gitu ya. Oke. Nah, saya coba kutip kalau dibaca dari pendahuluan, kemudian tadi pustaka, ini ada ya istilah ontologi gitu ya. Oke, saya nggak bahas ini. Kemudian, nah di sini ada beberapa kita sebut sebagai manfaat dari sebuah ontologi, gitu ya. Terdapat beberapa manfaat dalam menggunakan ontologi. Nah, ini juga dia kutipan sebenarnya. Jadi saya lebih cenderung mencari sumber referensi itu dari paper, teman-teman, gitu ya. Kalau dari buku kan biasanya buku yang udah ditulis sekian beberapa lama gitu ya, isinya masih sama. Tapi kalau dari paper itu perkembangannya terbaru. Oke. Ini kan nanti kalau kutipan 2 ini berarti kan 2, berarti ini dia mengutip dari referensi nomor 2. Nah, kalau dilihat di daftar pustaka, referensi 2 itu ini gitu. Yang judulnya tentang nah ini Trend and Research in Ontology Based System. Nah, gitu. Jadi teman-teman bisa telusuri lagi nih tentang trend based system, ontologi web system bisa gitu ya. Ya sudah, saya balik ke sini dulu. Yang manfaat dari sebuah web ontologi itu nantinya adalah menjelaskan suatu domain pengetahuan secara eksplisit. Jadi sebenarnya ada 7 domain pengetahuan teman-teman ya. Ada implisit, eksplisit gitu ya, dan ada 5 lagi diantaranya lah gitu ya. Nah itu minggu depan saya bahas tentang domain pengetahuan itu di mana. Tapi yang kita bahas di sini adalah tentang domain pengetahuan secara eksplisit. Oke. Memberikan struktur hierarki dari konsep untuk menjelaskan sebuah domain dan bagaimana mereka saling berhubungan. Oke. Kemudian manfaat ontologi berikutnya adalah bisa berbagi pemahaman dari informasi yang terstruktur. Contoh misalnya beberapa web yang berbeda memiliki informasi medis. Jika web tersebut dipakai bersama dan dipublikasikan dengan dasar ontologi yang sama, maka perangkat lunak dapat mengekstrak dan mengumpulkan informasi dari situs yang berbeda. Nah, gitu. Kalau istilah sekarang itu ada namanya scrapping, gitu ya. Oke, jadi misalnya nih, ada 2 atau lebih dari 2 web, teman-teman. Anggaplah ada 5 web. Nah, 5 web ini sama-sama membicarakan tentang eh, kesehatan lah, gitu ya. Nah, tentunya setiap web memiliki sumber informasi yang belum tentu sama. Bisa jadi web A ada sisi kelebihannya, tapi ada juga kekurangannya. Web B ada sisi kelebihan yang tidak dipunyai oleh web A, tapi kekurangan web B ada di web A, gitulah. 5 web tadi. Nah, kalau web tadi dibangun dengan konsep ontologi, ya saya jelaskan di sini ya. Oke. Sebagai contoh, beberapa web yang berbeda memiliki informasi medis. Jika web tersebut dipakai bersama dan dipublikasikan dengan dasar ontologi yang sama, maka perangkat lunak dapat mengekstrak dan mengumpulkan informasi dari situs yang berbeda. Oke, jadi web bisa saling melengkapi web lainnya. Gitu. Nah, manfaat berikutnya yang ketiga adalah penggunaan ulang domain pengetahuan apabila ingin membangun ontologi yang luas dapat mengembangkan ontologi yang telah ada sebelumnya dan mengintegrasikan dengan beberapa ontologi lainnya yang relevan dengan ontologi yang ingin dibangun. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah coba menginstal menggunakan anggaplah teman-teman bangun sebuah situs menggunakan WordPress lah gitu ya. WordPress itu kan orang sering menggunakan WordPress itu identik dengan itu sebagai web informasi, web artikel gitu ya. Nah, di WordPress itu ada satu plugin di mana dia bisa memposting sebuah informasi dengan sendirinya berdasarkan informasi dari web orang lain gitu. Nah, jadi sebenarnya sekali kita membangun web WordPress tadi, lalu kita pasang plugin tadi, apalagi kalau kita kaitkan dengan Chat GPT. Nah, kalau teman-teman lihat web itu kayaknya rajin bener tuh nulis artikel, nulis informasi, nulis tutorial gitu ya.
Nah, itu sebenarnya nggak harus kita langsung yang mengupload dan sebagainya. Itu bisa bekerja secara otomatis. Bisa jadi mengkolaborasi satu informasi dari beberapa web. Sehingga di web dia muncul satu informasi tersendiri. Gitu. Nah, apalagi kita libatkan chat GPT. Udah. Nah, gitu ya teman-teman ya. Intinya adalah penggunaan ulang domain pengetahuan. Apabila ingin membangun ontologi yang luas, dapat ontologi yang telah ada sebelumnya dan mengintegrasikan dengan beberapa ontologi lainnya yang relevan dengan ontologi yang dibangun. Oke. Oh, sebelum saya lupa ya. Oke. Oh, saya lupa eh di grup ini di sini ada grup WA-nya nggak ya? Untuk kelas web semantik ontologi kita ya? Belum dibikin kayaknya, Pak. Belum ya? Saya sih mau bikin grup WA nih, cuma saya kirim kemana ya? Atau mungkin salah satu koordinator bisa chat saya lah ya. Siap, Nanti Pak. nanti saya kirim link web grup web kita. Nanti Masnya kirim ke yang lain ya, bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Nanti chat saya aja ya yang Pak yang tadi diminta chat gitu ya. Oke, Nah, Pak. Siap. saya biasanya pakai web untuk distribusi informasi, ada paper, ada hal-hal yang harus saya share ya. Nanti ini saya share ke web, ke grup ya. Oke. Oke, Pak. Ya, termasuk misalnya kalau saya lagi di jalan, kayak tadi nih, saya lagi di tol sebenarnya. Saya ingin bilang, tapi ya udah saya ketemu pinggir jalan langsung lah, nggak apa-apa. Oke. Nih, kalau dilihat tuh, saya benar-benar pinggir jalan tuh ya. Tuh. Ya, oke. Nanti chat saya, nanti saya buat grup ya untuk terus undang yang lain ya. Oke. Siap, Pak. Baik, yang berikutnya adalah elemen ontologi ya. Coba. Jadi sebenarnya materi kita akan kupas paper ke paper tadi. Toh teman-teman juga sebenarnya kan lulus itu ditargetkan paper bukan sih gitu ya. Jadi ya mulailah biasa membaca paper lah ya. Tapi dengan melihat judul-judul paper, teman-teman kebayang lah seperti apa web semantik dan ontologi itu. Oke, elemen ontologi. Elemen pada ontologi web semantik terdiri atas instan, properti, kelas, dan aksiom gitu ya. Nah ini udah teknis nih. Oke. Contohnya nih ya, insan itu kayak apa? Insan atau disebut juga individual adalah anggota member dari kelas. Insan ini dapat dipandang sebagai objek yang ada pada domain yang dibahas. Ini kalau teman-teman sudah bahas soal object oriented programming ya paham lah tentang insan dan kelas sebagainya lah. Oke. Nah kemudian eh, dari gambar ini kalau teman-teman saya bahas dulu deh biar nggak bingung ke bawah. Oke. Nah berikutnya ada properti. Properti itu merupakan binary relation. Ada dua jenis properti pada ontologi web semantik, ya, yaitu object property dan data type property. Nah, object property dan data type property. Objek properti itu digunakan untuk menghubungkan objek dengan objek lainnya, sedangkan data type property digunakan untuk menghubungkan objek dengan data type value seperti text, string, dan number. Ini kalau belum pernah nyoba ya teman-teman terlibat ngoding langsung lah, misalnya di web di mana gitu ya. Kayaknya agak sulit membayangkan nih gitu ya. Tapi kalau udah biasa main script gitu ya, teman-teman mungkin lebih paham tentang kelas, tentang properti, tentang elemen, value, isi sebuah properti, satu kelas bisa banyak properti gitu ya. Oke. Nah, kemudian ada kelas. Kelas itu merupakan titik pusat ontologi. Nah, kelas menjelaskan sebuah konsep dalam suatu domain yang terdiri dari beberapa instan. Nah, kelas juga dikenal sebagai konsep, objek, dan kategori. Nah, ini teori lah. Ini teori objek oriented. Oke. Ya udah, pembangunan ontologi.
pembangunan ontologi sering dikenal juga sebagai ontologi engineering atau ontologi development. Nah, oke. Pada umumnya kegiatan ini melibatkan 3 hal, yaitu metode, bahasa, dan software. Oke. Metode, bahasa, dan software. Nah, metode yang sering diterapkan biasanya metode ontologi development 101. Selain itu juga terdapat metode ontologi dan ontoknowledge. Jadi ada OTK ya, ontologi, metode atau ontoknowledge, OTK. Nah, ontologi sendiri itu dibedakan menjadi 2, ada konvensional dan web based. Nah, kita kan bicara web semantik dan ontologi ya. Nah, itu menjadi 2, ada konvensional dan web based. Oke. Nah, konvensional di sini maksudnya ialah yang tidak digunakan secara langsung pada web. Jadi konvensional itu nggak langsung di web gitu ya. Sedangkan bahasa ontologi untuk web, dalam hal ini web semantik, yaitu bahasa OWL, Web Ontology Language. Nah, oke. Nah, software untuk membangun ontologi juga ada bermacam-macam. Nah, ini software untuk membangun ontologi. Lagi-lagi nanti teman-teman cari tahu lah nama software ini ya. Lagi-lagi saya tidak menjadi metode tugas sih gitu ya. Oh, kerjain, kumpulin, enggak. Tugas saya banyak buat teman-teman, tapi tugasnya adalah belajar gitu ya. Jadi misalnya teman-teman cari, kemarin tuh saya share satu set video ontologi, itu tugas belajar gitu ya. Enggak dikumpulin tugasnya, belum gitu. Nggak tahu kalau teman-teman minta tugas model dikumpulin ya. Tapi saya lebih banyak begitu. Ini pelajari nih gitu ya. Nah, ini ada istilah lagi. Contoh bermacam-macam ontologi. Misalnya onto edit, web ode, altova, Cloudgate. Nah, gitu ya. Nah, minimal tahulah. Oke. Jadi ini software untuk membangun ontologi juga ada bermacam-macam. Ada Onto Edit, Webode, Altova, dan sekarang lebih banyak lagi. Ini kan paper yang ditulis tahun 2017. Nah, nanti teman-teman coba aja searching di Google tentang software web ontologi gitu ya. Ada apa aja. Nah, minimal nambahlah wawasannya gitu ya. Oke. Yang pasti dari sebuah software yang telah disebutkan, CloudGit merupakan software yang banyak digunakan baik dalam penelitian maupun untuk pengembangan aplikasi ontologi. Tahun 2017, paper ini bicara CloudGit itu lebih banyak direkomendasikan untuk membangun web ontologi. Nah, sekarang kan udah 2023, teman-teman, gitu ya. Coba cari tahu lagi. Oke. Nah, berikutnya kita ada web semantik. Kan udah kita bahas nih ya, merupakan pendekatan yang dikembangkan khusus pada ontologi World Wide Web gitu ya. Oke, ini teorinya udah kita bahas minggu pertama, atau yang biasa disebut dengan istilah web. Nah, pengertian web semantik yang sering dirujuk dari beberapa buku yang menyatakan, nah ini, the semantic web is not a separated web but extended dan sebagainya lah gitu ya. Oke. Nah, kita coba singkatkan aja maksud di atas bahwa tujuan dari web semantik bukanlah untuk menggantikan web yang sudah ada saat ini. Namun bertujuan untuk memperkaya informasi yang diberikan sehingga menjadi lebih baik dalam pendefinisiannya. Jadi web semantik itu bukan berarti oh ada jenis web A, jenis web B, lalu web A ditinggalin, web B dijalanin, bukan begitu gitu ya. Jadi web semantik ini ya memperkaya web yang sudah ada gitu ya. Artinya menyempurnakan lah atau memaksimalkan lah. Kalau kita bilang vitamin lah begitu gitu ya. Nah, itu yang menjadi lebih cerdas, ini udah pernah kita bahas. Oke. Nah, ini model arsitektur web semantik. Nah, kita coba lihat gambarnya lah ya. Oke. Nah, ini kan belum tergambar dari kemarin ya. Ada URL, Unicode, di atasnya ada XML. Nah, di sini kanan ini ada crypto. Kemudian ini data interchange ya, RDF. Nah, RDF yang kita bahas di sesi-sesi pertama ya. Apa itu RDF? Kalau lupa coba diingat lagi.
query SparkQL juga pernah kita bahas gitu ya. Oke. Kemudian RDFS, kemudian OWL, ada rule if, unify logic, proof dan sebagainya. Ini contohnya ya. Ini yang gambaran kemarin sebutkan. Kalau dibuat semantic web stack-nya kayak gini nih. Gitu, oke. Ini saya coba jelaskan gambar ini. Kita coba baca ya. Oke, pada arsitektur semantic web stack yang ditunjukkan pada gambar 24 terdapat beberapa layer yang menjadi bagiannya. Ya, pertama, lapisan layer pertama yaitu URL, gitu ya, dan Unicode. Ini merupakan fitur penting dari sebuah web ya. Itu ya nggak bicara semantik lah. Ini di web harus ada ini, gitu ya. Yuri ya, Yuri. Oh bukan URL, Yuri. Merupakan standar yang kita bahas kemarin. Nah, ini mau kita bahas nih. Lapisan kedua yaitu SML. SML merupakan sintak yang umum digunakan dalam web, terutama web semantik. SML merupakan bahasa markup untuk dokumen yang berisi informasi yang terstruktur. Gitu, oke. Ini lapisan selanjutnya RDF yang udah kita bahas di minggu pertama. Kemudian ada OWL yang direkomendasikan oleh W3C ya. Nah, OWL yang tadi kita bilang udah kita bahas juga, ada SparkQL gitu ya, RDF dan sebagainya. Oke. Nah, ini bahas. Nah, ini memperkuat materi pertama kita ya teman-teman tentang web semantik ini. Oke. Nah, ini teman-teman saya bahas satu paper ini hari ini gitu ya. Jadi teman-teman halamannya nggak banyak, ini sedikit gitu ya. Teman-teman nanti bisa perkaya informasi untuk mengetahui lebih dalam tentang bagaimana implementasi web semantik. Oke, bisa buka Google Scholar, coba cari. Kemudian di sini juga tadi bisa di demo. Kemudian ini kita selama bulan puasa kan sesuai edaran kita nggak nyampe paling 1 jam lah ya. Oke. Dan tapi sekarang saya juga niatnya silakan ada yang mau didiskusikan, ditanyakan dari link video yang kemarin saya share atau bagaimana gitu. Atau kalau enggak saya juga nggak harus nunggu jam 6 lah ya. Saya mau selesaikan sekarang kurang dari 20 menit tidak apa-apa. Saya anggap sisa waktunya teman-teman pakai lagi untuk mengeksplorasi pengetahuan lebih dalam lah. Oke. Nah, nanti sumber ini saya kirim ke web ya. Nah, nanti buat teman-teman pelajari lebih dalam. Oke. Gimana? Kira-kira suara saya cukup terjelas dengar nggak tadi? Atau terganggu oleh suara mobil? Jelas, Pak. Cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya. Oke. Teman-teman kalau ada yang mau ditanya boleh ditanya. Yang mau diskusikan boleh diskusikan. Kalau nggak ada ya saya mau ngusulin. Kita nggak usah nunggu jam 6 gitu ya. Nah, saya anggap nanti teman-teman dari beberapa paper yang saya share itu bisa teman-teman pelajari secara mandiri lah gitu. Bagaimana Pak Fatah, Pak Melkianus, Pak Alexander? Grupnya sudah dibuat ya, Pak? Udah buat grup ya? Udah, Pak. Di Oh, WA. saya udah masuk ya? Udah, Pak. Oh, ya udah siap kalau gitu. Berarti saya nggak perlu undang grup lagi ya? Ya, Pak. Aman. Oh, ya udah. Oke, tunggu sebentar. Bentar, saya buka browser yang ada. Ini kalau nggak salah ada yang kelas jam 10 ya? Ada nggak di sini coba? Pak siapa ya? Saya, Pak. Oh, ini ya, udah gabung di yang jam 5 ya, Mas ya? Iya, iya. Emang cuma satu atau yang lain gimana? Udah gabung belum? Saya cuma sendiri, Pak. Oh, Pak Solehudin ya.
Oh iya, saya 2 pertemuan kemarin soalnya belum ketemu tuh mahasiswanya. Emang Pak Solehdin sendiri ya? Ya udah, Iya, Pak. berarti selanjutnya Pak Soleh akan offline atau kebetulan ini mau online atau selanjutnya mau online? Ikut ini aja, Pak. Jam sore. Oh ya udah, oke, gampang lah ya. Oke, tapi gabung juga di grup web ya. Oh, Coba, iya, Pak. Iya, siap. coba nama grupnya apa Pak Soleh? Yang tadi yang mau dibuat grup kita apa namanya? Web semantik dan ontologi, Pak. Oh, Linknya belum ada di muncul. grup buat masuk. Kalau belum belum ada yang masuk. Coba tulis satu pesan di grup lah, biar kalau saya udah diundang, saya udah masuk ya. Iya, Pak. Sudah, Pak. Oh, ontologi ya. Oh ya udah semantik. Coba tulis satu pesan di grup yang udah gabung, biar di saya muncul nih. Oh udah ada nih, udah ada. Oke, ya siap, siap. Sebentar. Tuh, saya kirim satu link. Oke, itu dulu ya. Beberapa link ini silakan dieksplor secara mandiri bisa ya. Baik, Oke, Pak. baik. Kalau sudah, ya udah saya mau menyelesaikan pertemuan ini. Nggak usah nunggu jam 6, mau buka puasa juga. Boleh? Atau ada yang ditanya lagi? Cukup, Pak. Cukup. Cukup, Oh, Pak. udah cukup. Cukup, Baik, Pak. terima kasih. Bisa jadi ada yang masih di jalan juga ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih teman-teman ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Minggu depan kalau nggak salah masih kuliah sekali lagi lah ya. Baru habis itu kayaknya libur lebaran ya. Oke. Terima Baik, kasih. terima kasih. Izin pamit. Sampai ketemu lagi. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Hati-hati Pak. di jalan, Pak. Makasih, Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya akan lanjut berkendara ya.